Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kurang semangat. Bapak cek dulu, oke? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Pada kesempatan hari ini adalah hari yang spesial. Nah, kita akan membahas terkait Jero Waste, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA. Nah, anak-anak, kita di sini akan belajar terkait P5. Oke, nanti kita akan membuat sebuah proyek dan lain-lain. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pada hari ini, silahkan ketua kelasnya siapa? Cung? Saya, Oh, Pak. Ade. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini lancar selalu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh siswa dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Ada. Alisa, Dini, Dita, Meti, Naila, Nopi. Nopi izin? Izinnya ada acara keluarga. Nur Halimah. Ada Nur Halimah. Sehat Nur Halimah? Berseri-seri. Puspa. Ada Puspa Rizka. Hilda. Raipa. Nuriana. Izin. Ada yang belum ke absen? Sudah semua? Siapa? Putri sama Risma. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, anak-anakku, tadi sudah dikatakan kita akan belajar terkait P5, oke? Dan PPRA. Apa itu P5? P5 adalah sebuah proyek Pancasila yang dimana anak-anak akan berkegiatan secara khusus dalam pembuatan suatu karya, oke? Nah, untuk hidup berkelanjutan dengan tema hidup berkelanjutan. Nah, dengan topik yaitu memanfaatkan Jero Waste ini. Di sini, anak-anak, pernah nggak sih kalian melihat sampah berserakan di sekolah? Pernah? Pernah. Contohnya apa? Sampah apa biasanya? Plastik, terus apa? Apa? Sedotan, terus botol, bekas makanan, betul? Nah, itu kita di sini ternyata dalam konsep Jero Waste ini
di mana kita bisa melaksanakan, memanfaatkan barang bekas, sampah-sampah itu agar bisa menjadi lebih bermanfaat di kehidupan kita. Nah, konsep zero waste ini kita akan gunakan untuk membudidayakan atau menghijaukan lingkungan kita agar lebih bersih dan nyaman. Paham? Nah, apa sih sebenarnya dalam tujuan pembelajaran hari ini? Coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Siswa dapat mengetahui bagaimana mengelola sampah secara bijak untuk mendukung yang lebih bersih dan sehat. 2. Siswa memahami konsep zero waste dan pentingnya pengelolaan barang bekas untuk mengurangi limbah. 3. Siswa mengenal berbagai jenis barang bekas yang dapat dimanfaatkan menjadi karya kreatif. 4. Siswa mampu merancang dan membuat karya kreatif dari barang bekas. 5. Siswa mampu bekerja sama dan berkelompok untuk berbagi ide, merancang dan menghasilkan karya berbagi zero waste. Dan yang terakhir apa? Siswa mampu mengevaluasi hasil karya yang telah membuat dan memberikan usulan perbaikan untuk karya selanjutnya. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke? Pada minggu kemarin kita sudah dibagikan kelompok ya. Nah, untuk proyek ini. Nah, tujuan pembelajaran pembuatan P5 ini yang pertama mengetahui bagaimana mengelola sampah. Tadi kita sudah tahu bahwasannya di sekolah itu banyak sampah berserakan. Ada botol, tadi kata Rasya sedotan, kemudian bekas makanan, cimol pun makanan misalkan daging-daging setelah makan, itu banyak, tulang belulang, betul? Nah, yang kedua, memahami konsep zero waste ini. Ternyata pentingnya pengelolaan barang bekas untuk mengurangi apa? Limbah. Limbah ini akan digunakan oleh kita menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian mengenal berbagai jenis barang bekas, ya. Tadi ada sampah organik, non-organik, kemudian beracun, yang akan kita bahas nanti. Kemudian di sini yang paling penting, merancang dan membuat karya kreatif. Nanti setiap kelompok akan membuat sebuah proyek, yaitu berupa dari barang bekas yang kemarin kita sudah sepakati akan membuat dari galon, betul? Galon dengan membuang sampah, tempat sampah itu, nah akan dibikin sebuah karya. Paham, Tom? Nah, kemudian kita dari tadi zero waste apa sih Pak zero waste? Pasti kalian bingung. Apa itu zero waste? Betul? Betul. Baru. Nah, ternyata zero waste adalah sebuah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi, pada akhirnya menghilangkan produksi sampah. Misal ada yang membuang botol, ya. Itu sampah. Kita gunakan botol tersebut menjadi pot misalkan. Nah, ini menghilangkan produksi sampah. Akhirnya yang harusnya dibuang ke TPS, tempat pembuangan sampah, kita gunakan di rumah menjadi barang yang lebih berguna. Paham? Konsep ini menekankan pada pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang barang-barang agar tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Ini pentingnya zero waste untuk menghilangkan produksi sampah dengan memanfaatkan barang bekas itu menjadi barang yang lebih berguna. Nah, kemudian di sini ada sebuah tayangan video tentang zero waste, gaya hidup zero waste. Mohon untuk diperhatikan, nanti kita akan menganalisis apa sih, berapa penting ternyata zero waste ini sangat penting. Ya, mohon diperhatikan. Krisis iklim ini kan mengerikan gitu ya. Kekhawatiran yang saya takutkan di tahun 2012 itu sekarang terjadi. Kami hanya ingin memastikan dampak buruk dari lingkungan itu ke dia ya seminim mungkin. Nah, dari situ kami jadi berpikir kan, berarti kan suatu saat gitu ya, bisa saja gitu TPA itu penuh gitu ya. Akhirnya kita berdua sepakat untuk oke, kita harus melakukan sesuatu gitu. Jadi pertama kali untuk keputusan untuk yuk kita mulai kurangi sampah itu tidak hanya dari saya, tapi kita bersama.
tahun 2012 saat sedang hamil 7 bulan, saya sedang riset tentang barang-barang apa saja sih yang perlu dibeli, jadi lagi bisnis belanja ceritanya. Dan saya bertemu dengan sebuah artikel yang membahas tentang sampah popok sekali pakai gitu ya. Meskipun tahu bahwa diapers atau pampers ini bisa menahan biaya pada BAB bayi gitu, tapi di artikel itu baru sadar bahwa ada lapisan plastiknya gitu ya di popok sekali pakai yang membuat biaya dan BAB bayi ini tidak bocor gitu. Dari situ kami jadi berpikir kan, berarti kan suatu saat gitu ya bisa saja gitu TPA itu penuh gitu ya, karena ditumpuk terus saja dengan sampah kita tanpa dia apa-apain gitu. Berarti kan saat TPA penuh di rumah kita berarti sampahnya kan nggak hilang ya. Jadi membayangkan bahwa anak yang belum lahir ini gitu ya harus lahir dalam keadaan tidak nyaman dan tidak aman gitu buat dia tumbuh gitu ya. Kemungkinan akan ada TPA bayi di rumah hamil, kemungkinan ada lapangan dan tempat bermain yang berubah fungsi menjadi TPA gitu ya. Ada kemungkinan bahwa dia tidak bisa lagi main ke laut karena laut dan pantainya penuh dengan sampah gitu. Dan akhirnya yang pertama kami lakukan adalah mencari pengganti dari popok sekali pakai. Potongan kardus ini adalah kardus-kardus sisa gitu ya dari hasil workshop atau membuat prakarya. Nah, sisa-sisa ini tidak saya buang, tapi kayak dimanfaatkan untuk membuat karya baru gitu ya. Jadi sekarang kami sedang membuat sayap gitu ya untuk anak kami gitu, sayap robot yang nanti bisa dipakai di badannya. Kami hanya ingin dia bertahan sih, kayak menahan supaya dampak kerusakan alam terhadap anak kami itu sedikit gitu ya. Karena pengen dia masih bisa ke laut gitu, masih hidup sehat dan segala macam. Tepuk tangan semuanya. Nah, apa yang kalian dapat dari video pertama tadi? Keluarga ini sudah melaksanakan Zero Waste sejak tahun berapa? 2012. Adek, biasanya Adek nih yang suka jawab. Apa Adek dari video tadi yang kamu dapat? Ya, ternyata pengelolaan sampah itu sangat penting di kehidupan sehari-hari, Pak. Saking pentingnya barang yang sampah itu bisa dimanfaatkan, betul? Betul, Pak. Kemudian yang ketiga ini apa? Daniel, baca Nil. Menginspirasi masyarakat. Di bawahnya apa? Menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Ada di sini pot bunga yang dari bekas aqua, betul? Nah, menghemat biaya. Di sini ada satu video lagi tentang pengelolaan sampah, ya, tentang pengelolaan sampah. Nanti kita akan memilah-milah sampah di lingkungan sekolah kita, di luar sekolah. Kita mengetahui dulu bagaimana konsep sampah yang baik dan benar. Oke, mohon diperhatikan. Tahu nggak sih, kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir. Potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Mengisi dan mencoba berbagai fitur sesuai. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pilah sampah dari rumah. Tepuk tangan semuanya. Dari video tadi coba kita analisis. Raipa, apa yang Raipa dapat dari video tadi? Apa saja sampah, macam-macam sampahnya? Sampah organik. Terus? Satu lagi? Sampah Residu. Nah, itulah pemilihan sampah. Sekarang kita akan melaksanakan kontekstualisasi. Dan bukalah mata
Halo anak-anak. Hai. Gimana tadi observasinya, menyenangkan? Mendapatkan sesuatu hal yang baru atau tidak? Mendapat. Ada yang bisa digunakan untuk zero waste ini, hidup berkelanjutan. Banyak ya, di lingkungan sekolah kita masih terdapat lumayan banyak sampah yang masih ada yang membuang sampah sembarangan. Karena kita sudah menjadi beberapa kelompok, kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Silahkan diskusikan dulu, bikin sebuah laporan oleh kalian. Tadi kan di bawah sampahnya ya, beberapa sampah. Itu analisis ini sampah jenisnya apa, kemudian bisa digunakan untuk hidup berkelanjutannya seperti apa. Ya, bisa digunakan dari barang bekas ini seperti apa. Kemudian apa manfaatnya? Paham? Itu silakan bikin laporan menganalisis oleh kalian. Nanti kita akan presentasikan satu persatu. Yang apa? Waktunya 10 menit cukup? Oke. Bukan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah tadi. Cung kelompok 1. Mana? Siapa yang mau presentasi? Dita? Berdiri, Dita. Perkenalkan dulu. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fitriani dari kelompok 1. Saya berdiri di sini untuk menganalisis hasil dari pengamatan kelompok kami. Menemukan jenis sampah organik, anorganik, sampah B3 dan juga sampah residu. Sampah organik yang kami temukan yaitu daun. Mana daunnya? Ada daunnya? Ada, Pak. Oke. Daun yang kami temukan tentu saja dapat diolah menjadi pupuk kompos dengan bahan campuran seperti buah-buahan busuk dan sebagainya. Kedua, kami menemukan sampah anorganik yaitu botol plastik. Botol plastik dapat diolah menjadi sebuah tempat pensil ataupun betul. pot bunga. Dan yang ketiga, kami menemukan sampah B3 seperti body serum ini. Body serum itu nggak ada isinya tapi kan udah kosong. Oh, di tempat sampah nemu. Oh. Sampah B3 sangat berbahaya jika dimakan dan dapat menimbulkan sebuah penyakit. Karena beracun ya. Oke, terus? Dan yang keempat, kami menemukan sampah residu. Oh, apa itu? Oh, yang kalau dibakar langsung menghilang gitu ya? Ah, benar. Oke. Sekian pengamatan dan analisis dari kelompok kami. Sekian. Tepuk tangan semuanya. Coba perhatikan lagi. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan kontekstualisasi ya. Bagus-bagus untuk semua proyek ya dengan menggunakan barang bekas. Silahkan gunakan galon ini untuk dibikin menjadi tempat sampah ya. Silahkan bikin sekreatif mungkin. Silahkan sudah berkelompok, Bapak bagikan ini satu persatu. Aksi, kita akan aksi nyata di sini langsung. Aksi nyata dalam menggunakan zero waste. Kita akan di luar. Ayo kita keluar bareng-bareng. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Anak-anak,
tadi kita sudah melaksanakan pembuatan produk, aksi nyata, membuat apa? Tempat sampah. Gimana perasaannya? Senang nggak? Ada hal yang baru atau tidak? Ada ya, pasti ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan uji fungsi dan presentasi hasil proyek. Silahkan satu orang setiap per kelompok bawa produknya, jajarin ke sini. Kita lihat siapa yang paling bagus. Produk yang telah dibuat, alhamdulillah. Mana kelompok 1 hasil karyanya? Coba. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3 itu, kelompok 4 nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas membuat atau membuat tong sampah Jerowaste ya. Jerowaste. Oke. Ini adalah tong sampah untuk sampah organik. Ya. Dari apa ini? Ini dari galon lem mineral. Setelah itu dipotong menjadi setiap bentuknya. Lalu kita pilok. Setelah dipilok kita membuat sketsa untuk gambar-gambar ini. Setelah membuat sketsa kita mengecat. Setelah mengecat jadi Bagus ya. Coba ini. Jadi bahan galon ulang ini kita dipotong ininya dan dibuat menjadi kuping. Kuping ini dipotong. Ini bentuk apa ini? Musang. Musang. Oke. Ini sampah buat organik, non organik apa atau apa? B3. B3. Oke. Jadi bisa memanfaatkan ya. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, anak-anakku bagus ya. Produk membuat Jerowaste ini khususnya dalam pembuatan memanfaatkan fasilitas bekas galon lem mineral untuk pembuatan tong sampah. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Apa keluh kesahnya ketika pembuatan ini? Cum, Hilda, apa Hilda? Lelah lumayan ya, tapi senang. Senang. Nah, kita akan merefleksikan. Bapak membagikan sebuah kertas untuk merefleksikan. Jadi pengalaman selama proyek ini, pelajaran yang didapat, komitmen untuk menerapkan gaya hidup Jerowaste ini di kehidupan sehari-hari apa. Nah, tadi kan silahkan refleksikan dalam diri kalian, kelompok, bareng-bareng, apa yang mencakup pengalaman bagi diri kalian. Tulis di belakang ya. Tulis. Sudah? Silahkan tulis, refleksikan oleh kelompoknya. Sudah? Silahkan kumpulkan. Sudah ya. Alhamdulillah kita mengambil kesimpulan bahwasannya Jerowaste ini sangatlah penting di kehidupan kita, khususnya biasakan dari hal-hal kecil yaitu terkait membuang sampah. Ternyata sampah yang baik itu adalah sampah yang bisa digunakan untuk mengurangi sampah tersebut biar tidak menumpuk di TPS atau tempat pembuangan sampah. Intinya dalam Jerowaste ini terapkan kehidupan yang lebih berkelanjutan agar kita bisa terhindar dari berbagai polusi yang ada di dunia ini. Paham Tum? Nah, sekarang tindak lanjutnya, menyusun rencana tindak lanjut. Kita akan membuat jadwal pengolahan sampah, ya. Kita akan melihat berbagai sampah-sampah yang akan terjun. Kalian kan sudah membuat sampah organik, tapi kalian tidak tahu disimpannya itu ada nggak sifat tempat yang besar gitu. Misalkan kita ke TPS, dipilah-pilahnya itu seperti apa. Oke, nanti kita minggu depan kita akan membuat jadwal pengolahan sampah ini untuk rencana tindak lanjut. Nah, alhamdulillahirobbil alamin. Pada pembelajaran hari ini cukup selesai. P5 dan PPRA sudah selesai terkait tema Jerowaste hidup berkelanjutan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup. Silahkan beres-beres. Ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, baiknya kita
Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.